Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 3 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Siap Menjadi Utusan. Saudara-saudari terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Saudara-saudari terkasih, bersama seluruh gereja pada hari ini, kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, khususnya di Indonesia, karena dia adalah sebagai pelindung misi
juga karena ia pernah sampai ke Indonesia. Santo Franciscus Xaverius lahir di Navarra, Spanyol bagian utara pada tanggal 7 April tahun 1506. Orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya. Ketika berusia 19 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Paris dan menjalin persahabatan yang akrab dengan Ignatius dari Loyola. Persahabatan mereka inilah yang kemudian mempengaruhi hidup Franciscus Xaverius. Pada tahun 1534, kedua orang sahabat ini bersama dengan 5 rekannya yang lain mengikrarkan kaulnya di gereja Montmartre. Terbentuklah inti yang kelak berkembang menjadi Tarekat Serikat Yesus. 4 tahun setelah ditabiskan pada tahun 1537, ia pun berangkat ke Asia sebagai misionaris. Selama 10 tahun berkarya di Asia, ia banyak mengantar orang-orang pada iman Kristen yang benar, dan tercatat dalam surat-suratnya banyak penduduk pribumi yang bertobat dan menjadi Kristen. Santo Franciscus Xaverius meninggal dunia karena sakit ketika akan memasuki daratan Tiongkok pada tanggal 3 Desember tahun 1554. Saudara-saudari terkasih, kecintaan Santo Franciscus Xaverius kepada Tuhan dan kerinduannya untuk membawa kabar gembira kepada semua orang di seluruh dunia, itulah yang membuat ia pergi meninggalkan daerahnya dan menjelajah ke berbagai daerah, khususnya Asia. Pesan Tuhan Yesus pada hari ini bergema kembali bagi kita semua, bahwa sebenarnya ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada para rasul-Nya yang diteruskan kepada kita semua. Tidak cukup kita hanya mendengarkan sabda Tuhan, kita juga harus bertindak dan siap diutus menjadi rasul di zaman ini. Memang sebelum kita pergi mewartakan kabar gembira, kita terlebih dahulu perlu kenal dan mengalami kabar gembira itu serta menghidupinya. Kabar gembira atau Injil adalah berita bahwa keselamatan telah hadir di tengah kita, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya kita pun diutus untuk mewartakan Yesus Kristus, Sang Keselamatan itu. Saudara-saudari terkasih, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan sungguh mengalami kehadirannya di dalam hidup kita secara personal? Setiap orang dari kita diutus untuk mewartakan Injil, dan Tuhan memberikan bekal yang istimewa serta menyertai kita senantiasa. Bekalnya adalah kekuatan rohani, sehingga kita pun mampu menyalurkan kekuatan Tuhan itu kepada semua orang. Namun harus tetap diingat bahwa kita adalah utusan. Maka jangan sampai kita jatuh pada mewartakan diri sendiri dalam kekuasaan dan kesombongan. Jelas hal ini bisa terjadi karena Tuhan memberikan karunia dan kemampuan kepada kita dalam perutusan kita ini. Namun, itu semua sarana dalam mewartakan Injil dan bukan tujuannya. Saudara-saudari terkasih, perutusan ini kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada semua orang yang ada di sekitar kita, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Kita menjadi misionaris atau utusan dimanapun kita berada saat ini. Bersyukurlah, karena kita semua sebagai anak-anak Allah yang kita terima melalui sakramen baptis, dipercaya dan diutus mewartakan kabar gembira. Ini bukan pilihan, namun inilah bagian dalam panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Sebagaimana anak-anak yang mencintai orang tuanya dan melakukan kehendak mereka, begitupun kita yang mencintai Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dengan sepenuh hati.
Teruslah berjuang, dan jangan takut akan tantangan yang selalu akan menghalangi perjalanan perutusan kita. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati perutusan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal-Mu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman orang kudus-Mu ini, untuk siap diutus dimanapun mereka pergi dan berada. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.